I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melissa Aprilianda dengan NIM 20032007 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pada mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Nah, langsung saja kita membahas tentang negosiasi dan advokasi bisnis. Nah, sebelumnya apa sih yang kita ketahui tentang negosiasi? Nah, negosiasi sendiri ini dari kata negosiasi itu sendiri adalah yang berarti perundingan. Jadi, negosiasi itu merupakan upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara dari kedua belah pihak. Atau adapun negosiasi yang baik dan efektif yaitu negosiasi yang berdasarkan data yang real atau yang nyata, akurat dan faktual. Lalu bagaimana realitas negosiasi dalam kehidupan sehari-hari? Sebetulnya tujuan dari negosiasi yang kita lakukan tentu untuk mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain, tetapi pada kenyataannya tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi. Oleh karena itu harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Nah, ini yang harus dilakukan dalam negosiasi yaitu ada proses menyatukan dari kedua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan, sehingga dalam negosiasi itu sendiri mencakup pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, dan postingan. Oleh karena itu, dalam negosiasi penting untuk mengetahui yang pertama itu apa yang Anda inginkan, yang kedua ada konsensus yang ingin Anda buat, dan yang ketiga ada alternatif yang Anda miliki, yang keempat itu ada pihak yang Anda hadapin, dan yang kelima apa ingin Anda katakan. Selanjutnya itu apa sih manfaat dari negosiasi sendiri. Nah, yang pertama negosiasi manfaatnya itu ada tercapai tujuannya melalui negosiasi, apa yang Anda inginkan dan bagaimana mencapaiannya menjadi lebih jelas, sehingga tujuan yang diinginkan menjadi lebih cepat tercapai. Yang kedua ada memiliki otoritas yang lebih besar melalui negosiasi. Anda merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik, bukan sebagai penonton. Yang ketiga ada menjalani hubungan yang baik. Inti dari negosiasi mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak, sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Nah, yang keempat itu ada mencegah dan menyelesaikan konflik melalui negosiasi. Pihak lain dapat melihat cara pandang Anda yang menyepakati hasil menguntungkan dari kedua belah pihak. Jadi, mencapai tujuan dengan cara merangkul. Nah, adapun negosiasi yang sukses yaitu dengan cara melibatkan komunikasi efektif antara kedua belah pihak. Setiap pihak yang mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan perbedaan. Yang kedua ada kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Lalu bagaimana dengan negosiasi dan konvensional? Fokus pada kemenangan, bertahan keras pada posisi masing-masing, mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Adapun model dari negosiasi konvensional yaitu dengan cara menggertak, mengancam, mengkritik, dan berdebat. Nah, jadi bagaimana sih negosiasi yang efektif? Nah, yang pertama itu harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi, yaitu contohnya dengan cara fokus pada masalah yang dibahas, bukan dengan siapa yang terlibat. Bisa jadi kita tidak menyukai lawan dalam negosiasi karena suka menggertak misalnya. Jangan terjebak tetapi on the track, yaitu supaya melangkah pada solusi. Yang kedua itu jangan menjebak perdebatan posisi, sadari bahwa setiap pihak
berangkat dari posisi yang berbeda, menganggap lawan negosiasi sebagai musuh, maka Anda akan terjebak pada kecurigaan dan negative thinking. Yang penting berusaha untuk menyelidiki, memotivasi kepentingan dan sasaran negosiasi agar dapat diambil kesepakatan. Nah, selanjutnya buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Kumpulkan sebanyak-banyaknya alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Semakin banyak alternatif pilihan, kemungkinan kesepakatan yang memuaskan dari kedua belah pihak dapat kita siapkan sebelum negosiasi dilakukan. Nah, selanjutnya ada kesepakatan yang harus didasari dari kriteria objektif yang terjebak, penampilan karismatik yang sangat meyakini selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Gunakan kriteria objektif yang diterima oleh semua pihak. Lakukan cost dan benefit analisis terhadap alternatif yang ada. Adapun profil beberapa negosiator, yaitu ada konektor, berpenampilan dengan penuh perhatian, menjaga hubungan baik dan bahasa tubuh yang jelas serta santun, minta dianggap orang penting, tidak suka dipotong pembicaraannya, dan merasa tertekan. Tips negosiasi dengan konektor yaitu Anda harus terbuka, jujur, dan mewakili dengan pembicaraan kecil. Jangan langsung to the point, pahami kondisinya dulu. Jangan melakukan negosiasi. Yang kedua ada networker atau pembawaannya senang, heboh, dan ramai, kurang memperhatikan sesuatu, serta detail. Tips bernegosiasi dengan networker. Jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya, maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Nah, selanjutnya ada produser. Seringkali melakukan deal dengan cepat. Tipe paling sulit dalam bernegosiasi karena dia lebih mengutamakan deal dahulu, masalah relasi urusan yang kedua. Tips bernegosiasi dengan produser yaitu adalah dengan cara menjelaskan lebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara yang menarik. Kemudian tanyakan apakah ia tertarik atau tidak. Jika baru Anda lanjutkan. Selanjutnya ada analyzer. Analyzer menyukai keakuratan data. Dia tidak suka pernyataan yang terlalu berputar-putar. Tips bernegosiasi dengan analyzer yaitu siapkan dukungan data secara lengkap. Mungkin sekian dari penjelasan materi tentang negosiasi dan advokasi bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.